Kelompok 1, penerapan kesehatan lingkungan kerja di rumah sakit, beranggotakan Cleodora Heraning Tias, Hafiz Wira Saputra, Meidina Aurelia, Muhammad Josi Kumbara, Muhammad Renaldi Faradil Rahim, Nadia Ulhak Mahmud, Winfrida Noni Lopez, dan Wiwin Anggraini. Rumah sakit merupakan salah satu institusi yang sifatnya kompleks dan memiliki sifat organisasi yang majemuk, sehingga kesehatan dan keselamatan kerja harus sangat diperhatikan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan bagi sumber daya manusia di rumah sakit. Berikut akan kami paparkan lebih jelas mengenai kesehatan lingkungan kerja di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang akan membahas mengenai materi penerapan kesehatan lingkungan kerja di rumah sakit. Adapun latar belakang dari materi ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sehingga setiap rumah sakit tentu memiliki sistem penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja, baik itu kecelakaan kerja karena kesalahan dari karyawan maupun kecelakaan kerja yang disebabkan oleh bencana, sehingga adanya sistem manajemen K3 di rumah sakit sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Oke, baik. Selanjutnya untuk materi yang pertama, standar baku mutu dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja di rumah sakit. Yang pertama adalah SBM dan persyaratan kesehatan air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 yang mana terbagi beberapa poin. Yang pertama, SBM biologi air untuk hemodialisis ada 2, yaitu air dan dialisit, yang mana pada air angka kuman itu baku mutunya mencapai kurang dari 9.200 koloni forming unit per mililiter. Kemudian untuk ultra pure untuk flux tinggi, angka kuman itu kurang dari 0,1 CFU per mililiter. Selanjutnya untuk SBM kualitas kimia air untuk hemodialisis ada 20 parameter yang harus terpenuhi berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019. Ada yang diantaranya adalah sebagai berikut: parameter kalsium yang mana SBM-nya itu maksimum 2 mg per liter. Kemudian ada magnesium maksimum 4 mg per liter dan juga sodium garam maksimum 70 mg per liter. Kemudian selanjutnya untuk SBM kimia air untuk kegiatan laboratorium yang mana pada Permenkes nomor 7 tahun 2019 ada 5 parameter yang harus terpenuhi, yang mana nanti terbagi menjadi SBM tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Adapun parameter yang harus terpenuhi adalah pH pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian senyawa organik total TOC, kemudian ada sodium atau natrium, dan yang keempat ada silika, dan yang kelima ada klorida. Oke, baik. Selanjutnya untuk SBM fisik air untuk kegiatan laboratorium berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019 ada 2 parameter yang harus terpenuhi, yang mana juga terbagi menjadi SBM tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Adapun parameter yang harus terpenuhi adalah resistivity atau daya tahan listrik, dan selanjutnya ada conductivity atau daya hantar listrik. Selanjutnya untuk persyaratan kesehatan air di rumah sakit. Yang pertama, air untuk keperluan air minum, untuk hygiene sanitasi, dan untuk keperluan khusus. Kemudian persyaratan yang kedua, menyediakan air minum 5 liter per tempat tidur per hari. Kemudian penyediaan volume air 7,5 liter per tempat tidur per hari. Yang ketiga, harus mempunyai cadangan sumber air untuk mengatasi kebutuhan air dalam keadaan darurat.
Persyaratan yang keempat adalah pemeriksaan air untuk hygiene sanitasi. Parameter kimia dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dan untuk parameter biologi setiap 1 bulan sekali. Dan yang terakhir, air untuk menunjang operasional ada beberapa ruang yang harus terpenuhi, yaitu ruang operasi, ruang hemodialisis, ruang farmasi, ruang boiler, dan juga ruang pendingin. Kemudian yang kedua, untuk standar baku mutu udara di rumah sakit terbagi menjadi beberapa sub-bahasan. Yang pertama, untuk standar baku mutu mikrobiologi udara, ada 3 ruang yang harus terpenuhi standar baku mutunya, yaitu ruang operasi kosong, kemudian ada ruang operasi dengan aktivitas, dan yang ketiga adalah ruang operasi ultra clean. Kemudian selanjutnya, untuk standar baku mutu udara menurut jenis ruangan, ada 3 ruangan yang harus terpenuhi berdasarkan Permenkes, yaitu ada ruang operasi, ruang perawatan bayi prematur, dan juga ruang luka bakar. Yang mana pertukaran udara itu minimal 10 kali per jam untuk operasi perawatan bayi prematur. Kemudian untuk ruang luka bakar itu pertukaran udara minimal 5 kali per jam. Oke, baik. Selanjutnya, untuk standar baku mutu tekanan bising di rumah sakit berdasarkan Permenkes RI nomor 7 tahun 2019, ada 17 ruangan yang harus terpenuhi, masing-masing memiliki maksimum tekanan, yang diantaranya adalah ruang pasien saat tidak tidur dan saat tidur, kemudian ada ruang operasi, dan juga ruang umum, yang mana rata-rata tekanan maksimum itu berkisar di antara 40-70 desibel. Kemudian selanjutnya, untuk standar baku mutu pencahayaan di rumah sakit berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019, ada 16 ruang yang harus diperhatikan, harus memenuhi standar baku mutu, yang diantaranya adalah ruang pasien saat tidak tidur maupun saat tidur, kemudian ada ruang rawat jalan, unit gawat darurat, kemudian yang kedua ada ruang operasi umum, dan yang ketiga adalah meja operasi, yang mana memiliki masing-masing intensitas pencahayaan dengan satuan lux. Kemudian selanjutnya, untuk standar baku mutu suhu, kelembapan, dan tekanan udara menurut jenis ruang berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019, ada 16 ruang yang harus memiliki SPM, yang diantaranya adalah ruang operasi, ruang bersalin, dan juga ruang pemulihan atau perawatan, yang mana masing-masing memiliki suhunya masing-masing dengan kelembapan 40-60, dengan tekanan positif, ada yang seimbang, dan juga tekanan yang negatif. Oke, selanjutnya, untuk standar baku mutu partikulat atau debu yang berada di sekitar rumah sakit, ada 2 parameter fisik. Yang pertama PM10, yang kedua ada PM2,5, yang mana rata-rata waktu pengukuran 8 jam, 24 jam PM10. Kemudian untuk PM2,5 itu rata-rata waktu pengukuran sebanyak 24 jam. Selanjutnya, untuk standar baku mutu kualitas kimia bahan pencemar udara ruang berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019, ada 8 parameter kimia yang harus terpenuhi, diantaranya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, timbal, nitrogen dioksida, radon, sulfur dioksida, formaldehida, total senyawa organik yang mudah menguap atau total volatile organic carbon. Oke, baik, selanjutnya untuk persyaratan kesehatan udara di rumah sakit. Pada poin A, pemeliharaan kualitas udara ruang rumah sakit untuk menjamin agar udara tidak berbau. Kemudian yang B, persyaratan pencahayaan ruang rumah sakit. Yang pertama, lingkungan rumah sakit harus mendapat cahaya dengan intensitas yang cukup. Kemudian yang kedua, semua ruang yang digunakan perlu diberikan penerangan. Yang ketiga, ruang pasien atau bangsal harus disediakan penerangan umum dan penerangan untuk malam hari. Dan yang keempat, pengukuran pencahayaan ruangan dapat dilakukan dengan alat ukur dari laboratorium luar yang telah memiliki akreditas nasional dari Komite Akreditas Nasional. Kemudian yang poin yang ke-C, untuk penghawaan dan pengaturan udara ruangan. Yang pertama, ruang operasi perawatan bayi laboratorium itu perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Yang kedua, ventilasi ruang operasi dan ruang isolasi pasien dengan imunitas menurun harus dijaga pada tekanan lebih positif sedikit, minimum 0,10. Selanjutnya yang ketiga, ventilasi ruang isolasi penyakit penular harus dijaga pada tekanan lebih negatif dari lingkungan luar.
Yang keempat, pengukuran suhu, kelembapan, aliran, dan tekanan udara ruangan dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan yang sesuai. Kemudian yang kelima, ruangan dengan volume 100 meter kubik, sekurang-kurangnya satu fan dengan diameter 50 cm dan dengan debit udara 0,5 meter kubik per detik. Kemudian yang keenam, ruangan dengan volume 100 meter kubik, sekurang-kurangnya satu fan dengan diameter 50 cm. Oke, baik. Selanjutnya untuk poin yang ke-D, kebisingan ruangan rumah sakit. Yang pertama, pengaturan dan tata letak ruangan harus sedemikian rupa sehingga kamar dan ruangan yang memerlukan suasana tenang terhindar dari kebisingan. Kemudian yang kedua, untuk nilai ambang batas kebisingan ambien di halaman luar rumah sakit itu mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Yang ketiga adalah standar baku mutu tanah di rumah sakit beserta persyaratannya. Adapun SBM kimia tanah terbagi menjadi 3. Ada anorganik, kemudian ada anion, dan juga organik yang mana pada masing-masing parameter itu memiliki nilai standar baku mutunya masing-masing dengan satuan miligram per kilogram. Kemudian untuk persyaratan kesehatan tanah di rumah sakit, yang poin A, rumah sakit sebaiknya dibangun di atas tanah yang tidak tercemar oleh kontaminan biologi, kimia, dan radioaktivitas. Kemudian poin yang ke B, jika rumah sakit akan dibangun di tanah yang tercemar, maka tanah tersebut harus melalui proses dekontaminasi atau pemulihan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang ke C, upaya monitoring secara ketat dan berkala harus dilakukan pada rumah sakit yang dibangun di atas tanah yang telah melalui pemulihan. Kemudian poin yang terakhir, jika dalam kegiatan pada butir C ditemukan adanya kontaminan yang baru, maka upaya remediasi atau rekayasa lingkungan harus dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi. Oke, selanjutnya untuk poin yang keempat, standar baku mutu dan persyaratan pangan siap saji berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019. Adapun pengelolaan pangan siap saji di rumah sakit itu menggunakan jasa boga golongan B, yang mana jasa boga golongan B ini merupakan jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk rumah sakit, asrama jemaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta angkutan umum dalam negeri dengan pengelolaan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. Berikut tempat-tempat yang harus memenuhi SPM, yaitu tempat pengolahan pangan, peralatan masak, penjamah pangan, dan juga kualitas pangan. Selanjutnya poin yang kelima, standar baku mutu dan persyaratan kesehatan sarana dan bangunan. Yang pertama, harus tersedia dan selalu terpelihara serta dalam keadaan bersih. Yang kedua, lantai tersebut dari bahan yang kuat, kedap air tidak licin, berwarna terang, mudah dibersihkan dan tidak boleh menyebabkan genangan. Dan yang ketiga, pada setiap unit ruangan harus tersedia toilet. Yang keempat, pembuangan air limbah dari toilet dan kamar mandi dilengkapi dengan penahan bau. Dan yang kelima, letak toilet dan kamar mandi tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruang khusus lainnya. Dan ada sebanyak 10 standar baku mutu dan persyaratan kesehatan sarana dan bangunan yang harus terpenuhi menurut Permenkes nomor 7 tahun 2019. Oke, baik. Yang terakhir, untuk standar baku mutu dan persyaratan kesehatan vektor dan binatang pembawa penyakit berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2019, bahwa standar baku mutu dan persyaratan kesehatan vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai standar baku mutu dan persyaratan kesehatan vektor dan binatang pembawa penyakit. Adapun poin-poin penilaian pada formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan IKL itu terdapat pada lampiran di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai penyakit akibat kerja atau PAK di rumah sakit. Pertama, PAK yang dapat timbul. PAK, faktor penyebab PAK, pengendalian PAK, pencegahan PAK, dan penanggulangan PAK. Penyakit akibat kerja yang dapat timbul, di sini kami mengacu pada Permenkes nomor 66 tahun 2016. Dari ada sumber fisik,
kimia, biologi, ergonomi, psikososial, mekanika, elektrika, dan limbah. Untuk fisik seperti bising, getaran, kimia, desinfektan, sitotoksik, biologi seperti AIDS dan juga rubella. Untuk psikososial seperti kontak dengan pasien, kerja bergilir, mechanical seperti terjepit mesin, tergulung, elektrikal seperti tersetrum atau terbakar, dan limbah seperti tertumpah, tertelan, terciprat, atau terhirup. Untuk faktor penyebab penyakit akibat kerja itu ditentukan oleh frekuensi dan durasi pajanan, aktivitas kerja, serta upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian tingkat pajanan. Selanjutnya, untuk pengendalian akibat kerja itu kembali mengacu pada Permenkes nomor 66 tahun 2016. Di sini ada meliputi 5 hierarki, yaitu menghilangkan bahaya, menggantikan sumber resiko dengan sarana yang lebih rendah tingkat resikonya. Selanjutnya, rekayasa engineering. Selanjutnya, pengendalian secara administrasi dan alat pelindung diri. Nah, untuk contoh pengendalian risiko keselamatan sini seperti investigasi PAK dan juga Fire Prevention Program. Untuk pencegahan penyakit akibat kerja di sini ada 5 juga yang dapat dilakukan, seperti peningkatan kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini, membatasi kemungkinan cacat, dan pemulihan kesehatan. Dan yang terakhir, penanggulangan akibat kerja. Di sini juga ada beberapa cara, yaitu menentukan diagnosis klinis, menentukan pajanan yang dialami, menentukan pajanan tersebut apakah dapat menyebabkan penyakit atau tidak, menentukan pajanan yang dialami cukup besar atau tidak, menentukan apakah ada faktor lain, mencari adanya kemungkinan lain, dan yang terakhir membuat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan atau bukan. Kemudian standar kesehatan lingkungan kerja di rumah sakit yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Pertama itu mengacu pada kesehatan lingkungan rumah sakit yang mana di sini untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik maupun kimia, biologi, sosial di dalam lingkungan rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu kualitas lingkungan rumah sakit yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu yang mana ini mencakupi dari media air, kemudian udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, dan vektor serta binatang penyakit. Kemudian yang terakhir yaitu standar baku mutu kesehatan yang mana ini berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di dalam lingkungan rumah sakit. Kemudian untuk persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit yaitu mengacu pada kesehatan air rumah sakit yaitu air minum baik itu kualitas dan kuantitas, kemudian air higien atau sanitasi ini mencakupi kualitas dan kuantitas juga. Kemudian untuk kesehatan udara rumah sakit yang pertama itu mengacu pada mikrobiologi udara, kemudian angka disesuaikan dengan jenis ruangan, kemudian kualitas kimia udara ruangan, dan yang keempat itu fisik untuk kelembapan udara, dan yang terakhir adalah pencahayaan dan kebisingan. Kemudian kesehatan pangan siap saji di rumah sakit yaitu kesehatan pangan siap saji rumah sakit yaitu memenuhi standar baku mutu pangan siap saji dari hasil IKL memenuhi syarat jasa tata boga golongan B. Kemudian untuk kesehatan sarana rumah sakit yaitu ada 6 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu toilet pengunjung, kemudian toilet disabilitas, kemudian lantai dari rumah sakit, kemudian pintu toilet rumah sakit, dan yang kelima ada atap rumah sakit, dan yang terakhir adalah langit-langit dari rumah sakit. Kemudian pengamanan limbah dari rumah sakit, limbah padat yang mana melakukan pemilahan limbah medis atau non-medis memenuhi ketentuan lamanya penyimpanan limbah medis B3, memiliki TPS B3 yang berizin, memiliki pengolahan limbah B3 sendiri yang berizin atau dari pihak ketiga yang berizin. Kemudian potensi bahaya di lingkungan rumah sakit, ini yang perlu diperhatikan adalah perencanaan K3RS, kemudian identifikasi bahaya potensial dan potensi bahaya di lingkungan rumah sakit. Potensi bahaya di lingkungan rumah sakit tidak hanya terkena dari penyakit-penyakit infeksi, selain itu juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit. Kemudian untuk perencanaan K3RS,
rumah sakit harus membuat perencanaan K3RS yang mana efektif agar tercapai keberhasilan penyelenggaraan K3RS dengan sarana yang jelas dan dapat diukur. Kemudian ada 7 dari identifikasi bahaya potensial. Yang pertama itu mencakupi kemudian fisik, dan yang kedua fisika, kimia, dan yang ketiga ada biologi, keempat ada ergonomi, kemudian fisikosial, dan yang keenam ada mekanikal, dan yang ketujuh elektrikal, dan kedelapan limbah. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan hygiene dan sanitasi di rumah sakit. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada personal hygiene, kemudian ada hygiene lingkungan, kemudian ada hygiene makanan, dan yang terakhir ada fasilitas sanitasi. Baik, untuk personal hygiene sendiri itu terdapat terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jari dan tangan, di mana jari dan tangan kita harus dibersihkan dengan baik kebersihannya. Kemudian kepala dan rambut, kemudian pakaian pelaksana gigi, dan kartu kerja pelaksana gigi. Kemudian yang kedua ada hygiene lingkungan, terdapat 5 yang harus diperhatikan. Pertama itu ada lantai, dinding, ventilasi, pencahayaan, serta plafon. Kemudian yang ketiga ada hygiene makanan, di mana ruang penyimpanan bahan makanan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penyimpanan bahan makanan kering dan bahan segar, di mana luas tempat pendingin ataupun gudang bahan makanan tergantung pada jumlah bahan makanan yang akan disimpan, dan cara pembelian bahan makanan, frekuensi, serta pemasaran bahan makanan. Kemudian peralatan pengolahan pangan yang kotor dapat dicemari tangan, oleh karena itu peralatan harus dijaga agar selalu tetap dalam keadaan bersih. Nah, kemudian peralatan yang terbuat dari stainless umumnya itu mudah dibersihkan. Syarat dari peralatan logam dapat menjadi bahan kimia, dan lapisan logam yang terkelupas itu dapat menjadi bahaya fisik jika masuk ke dalam pangan. Kemudian yang terakhir itu ada fasilitas sanitasi, di mana fasilitas sanitasi terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada air bersih, kemudian tempat pencucian, kemudian ada tempat sampah, dan yang terakhir ada air limbah. Kemudian ada pun bahan-bahan kimia di rumah sakit itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada senyawa ether, di mana senyawa ether ini merupakan tetrahydrokain, benzokain, propain, dan propain ini sebagai prototik, dan senyawa amid. Molekul propain ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu asam aromatik, alkohol, dan gugus amid tersier. Nah, perubahan pada setiap bagian molekul tersebut akan mempengaruhi potensi anestetik dan toksisitasnya. Nah, memperpanjang gugus alkohol akan menyebabkan potensi anestetik dan toksisitasnya bertambah besar, maka propain yang merupakan suatu ester etil atau toksisitasnya ini paling kecil. Kemudian senyawa kimia N2O itu adalah nitrous oxide atau lebih dikenal dengan nama NOS, atau ada juga yang mengatakannya gas tertawa, dan udara mati yang sebenarnya merupakan senyawa kimia dari N2O. Dalam dunia kedokteran ini khususnya dokter gigi biasanya digunakan sebagai anestesi untuk menghilangkan rasa sakit pasien. Baik, berikutnya adalah implikasi klinis akibat terpapar bahan kimia. Rumah sakit adalah salah satu sektor kesehatan yang memiliki banyak peralatan medis. Laboratorium yang berada di rumah sakit, terutama laboratorium analisis, memiliki potensi bahaya yang relatif tinggi, di mana pada laboratorium analisis terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Risiko yang ada di rumah sakit, tepatnya di laboratorium analisis, berkaitan dengan bahan kimia, di mana bahan kimia yang umum digunakan dan berpotensi sebagai sumber bahaya meliputi HNO3 pekat, fenol, dan H2SO4 pekat. Risiko akibat paparan bahan kimia tersebut yaitu dapat mengakibatkan yang pertama, iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Yang kedua, luka bakar pada kulit. Yang ketiga, kerusakan pada paru-paru. Dan yang terakhir, kerusakan membran mukosa pada bagian mata, mulut, dan saluran pernapasan. Selanjutnya adalah jenis bahaya di rumah sakit. Secara umum, risiko bahaya di rumah sakit dapat dikategorikan menjadi 5 kategori.
Yang pertama adalah risiko bahaya fisik yang umumnya disebabkan akibat bahaya mekanik, radiasi, kebisingan, getaran, dan listrik. Kemudian yang kedua adalah risiko bahaya kimia yang disebabkan akibat penggunaan bahan kimia seperti antiseptik, desinfektan, reagen, obat sitotoksik, dan gas medis. Lalu yang ketiga yaitu risiko bahaya biologi akibat paparan kuman patogen dari pasien maupun dari binatang seperti tikus, kecoa, maupun lalat. Yang keempat adalah risiko bahaya psikologi berupa stres akibat ketidakharmonisannya hubungan antara pasien, pekerja, maupun pimpinan di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah risiko bahaya ergonomi yang diakibatkan oleh kelelahan fisik akibat bekerja. Baik, yang selanjutnya itu pengendalian bahaya di rumah sakit. Pengendalian bahaya di rumah sakit itu ada 5. Yang pertama eliminasi, kedua substitusi, kemudian rekayasa teknik, lalu administrasi dan APD. Untuk eliminasi sendiri itu fungsinya untuk menghilangkan bahaya dari rumah sakit, contohnya menghilangkan bahan kimia yang berpotensi membahayakan rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang kedua ada substitusi, itu tuh seperti mengganti alat dan bahan yang berbahaya dengan yang lebih aman, seperti mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan alternatif yang lebih minim risiko. Yang ketiga rekayasa teknik, itu tujuannya untuk memisahkan bahaya dengan pekerja guna mencegah kekeliruan manusia. Yang keempat administrasi, itu diperuntukkan bagi tenaga kerja dengan bekerja itu sesuai dengan SOP yang ada. Yang terakhir itu APD, penggunaan APD itu berfungsi untuk mencegah pekerja dari potensi bahaya yang ditimbulkan. Kemudian jenis dan pengendalian risiko bahaya di rumah sakit. Yang pertama itu ada risiko bahaya fisik. Pengendalian itu seperti pemasangan keramik anti licin pada koridor dan lantai yang miring. Kemudian jenis risiko bahaya yang kedua yaitu bahaya biologi. Pengendalian itu seperti penggunaan masker pada petugas rumah sakit. Yang ketiga itu risiko bahaya kimia. Pengendaliannya seperti mengidentifikasi bahan-bahan B3, kemudian penyiapan P3K, APD, dan safety shower. Kemudian jenis risiko yang keempat yaitu risiko bahaya ergonomi. Pengendaliannya seperti sosialisasi cara mengangkat dan mengangkut barang maupun pasien yang benar. Kemudian yang terakhir itu risiko bahaya psikologis. Pengendaliannya seperti mengadakan retret ataupun mengadakan pertemuan antar satuan pekerja pada acara bersama. Hal ini bertujuan agar terjalinnya komunikasi antar pekerja. Kemudian ada penerapan gizi di rumah sakit. Produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya gizi. Gizi kerja merupakan sesuatu yang diperlukan pekerja untuk gunanya untuk meningkatkan produktivitas para tenaga kerja itu agar lebih maksimal. Dan rumah sakit itu merupakan salah satu wadah untuk mengubah kesadaran, sikap, dan keterampilan para pekerja ini agar pola makannya itu dan gizinya itu menjadi lebih sehat. Jadi rumah sakit merupakan wadah yang baik untuk mempromosikan makanan yang sehat. Lalu ada penerapan gizi di rumah sakit yang memberikan keuntungan bagi para pekerja. Ada 6. Yang pertama itu meningkatkan dan mempertahankan kemampuan bekerja khususnya para medis saat sedang lembur. Yang kedua ada mengatasi kelelahan dan persiapan untuk bekerja kembali dengan baik. Yang ketiga mengawasi pasien rumah sakit itu relatif lebih mudah. Kemudian suasana kerja menyenangkan dan meningkatkan motivasi serta gairah para pekerja. Yang kelima terciptanya hubungan yang baik antar tenaga kerja rumah sakit. Dan yang terakhir meningkatkan produktivitas.
Sebelum dilakukannya penerapan gizi kerja bagi pegawai rumah sakit, terdapat persyaratan tenaga kerja dalam penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Semua pegawai yang mengerjakan dan melayani makanan dan minuman bagi tenaga kerja harus memenuhi 5 sertifikasi berikut. Yang pertama itu bebas dari penyakit menular seperti TBC dan harus menjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua, menyediakan pakaian dan tutup kepala untuk digunakan sebelum melayani makanan. Yang ketiga itu telah mendapatkan pelatihan tentang kebersihan dan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggara makanan bagi tenaga kerja. Yang keempat itu, sebelum bekerja harus diperiksa kesehatan badannya minimal 1 tahun sekali, disertai dengan pemeriksaan ronsen paru-paru dan dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Dan yang terakhir itu, tidak boleh melayani selama penderita itu memiliki suatu penyakit sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Selanjutnya, ergonomi di rumah sakit. Ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari hubungan antara manusia dan tempat kerja. Membungkuk saat melakukan pengambilan darah pasien, memasang dan melepaskan infus suction, klisma, merawat dan menjahit luka, atau mengganti balutan, resusitasi jantung maupun paru, memasang dan mencabut serta memberi makan pasien, mengambil sampel darah, memandikan pasien, memberikan terapi injeksi, serta memasang atau memperbaiki spalk, memasang kateter, dan membuang urin merupakan contoh aktivitas perawat yang berisiko terhadap ergonomi di rumah sakit. Faktor ergonomi dapat menyebabkan beberapa kecelakaan kerja, seperti kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas, perubahan bentuk dislokasi, LBP, dan lain-lain. Persyaratan alat pelindung diri terdapat 3. Salah satunya, nyaman saat digunakan, tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, memberikan perlindungan efektif terhadap macam bahaya yang dihadapi. Sedangkan beberapa APD yang digunakan oleh tenaga medis meliputi yang pertama, masker digunakan untuk melindungi hidung hingga dagu dari batuk maupun bersin, serta menahan cipratan darah ataupun cairan tubuh. Yang kedua, pelindung mata atau goggles digunakan untuk pengaman mata dari darah ataupun cairan tubuh lainnya. Yang ketiga, face shield digunakan sebagai pelindung bagian wajah dari percikan kimia ataupun material yang berpotensi menginfeksi. Yang keempat, ada penutup kepala. Penutup kepala digunakan untuk menutupi rambut dan kepala seperti untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut maupun kepala terhadap alat-alat atau daerah yang steril. Yang kelima, ada sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan agar tetap steril. Yang keenam, ada gaun pelindung atau pelindung tubuh. Gaun pelindung berfungsi untuk melindungi petugas maupun pasien dari kemungkinan percikan darah ataupun cairan tubuh lain yang dapat mencemari baju. Yang ketujuh, ada sepatu pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan cairan tubuh dan mencegah kemungkinan tusukan benda tajam ataupun kejatuhan alat kesehatan. Baik, adapun tadi kasus yang kami bahas yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Marjono Soekarjo Purwokerto dengan acuan menggunakan Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit menurut Kemenkes Republik Indonesia nomor 1204 tahun 2004. Nah, di mana beberapa parameter yang diteliti yaitu kesehatan lingkungan rumah sakit itu 96,8%, ruang bangunan 88,4%,
sedangkan makanan dan minuman 90,7%, sedangkan air 88,1%, pengelolaan kesehatan lingkungan 100%, tempat pencucian linen 100%, pengendalian serangga dan tikus 100%, pengamanan radiasi 75%, unit atau instalasi sanitasi rumah sakit 100%, pengelolaan limbah 84,4%, dekontaminasi melalui desinfeksi sterilisasi itu 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Mangdono Soekarno ini mendapatkan skor 93,2% dan dikatakan memiliki syarat. Hanya saja terdapat satu variabel yang tidak memiliki syarat, yaitu variabel 9 mengenai pengamanan radiasi yang disarankan kepada rumah sakit. Ini bagian PLRS itu untuk lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dengan cara melakukan pengadaan bahan hitam pada dinding dan daun pintu di ruang radiologi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran pemaparan kami pada hari ini. Untuk kesimpulan, pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja SMK 3 di rumah sakit merupakan bagian dari manajemen rumah sakit secara keseluruhan, dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka menghindari segala risiko yang terjadi yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di rumah sakit, sehingga dapat menciptakan keadaan rumah sakit yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja sebagai sumber daya rumah sakit, pasien, pendamping, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Untuk saran yang kami berikan di sini, pertama, pelaksanaan sistem manajemen K3 diharapkan dapat diaplikasikan sesuai regulasi yang ada. Para pegawai juga harus memahami terlebih dahulu bagaimana penyakit akibat kerja di rumah sakit, agar pegawai rumah sakit dapat menaati peraturan yang ada dan lebih sadar akan bahaya yang ada di rumah sakit tempatnya bekerja, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan akibat kerja di rumah sakit. Sekian pemaparan dari kami, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.